Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari manhwa Solo Max Level Newbie chapter sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan menonton videonya terlebih dahulu. Oke lah, tanpa basa-basi, kita lanjutkan ceritanya. Perebutan buah mangrove masih terus berlanjut. Salah seorang dari mereka berhasil mendapatkan satu buah dan kemudian memakannya. Dan benar saja, agility milik mereka bertambah 3 digit. Sementara itu, Jin Hyuk masih memperhatikan mereka dari jarak jauh. Menurut Jin Hyuk, bagi pemain pemula, maka mereka akan berebutan mengambil dan memakan buah mangrove tersebut. Tetapi bagi yang sudah pernah main sebelumnya, sudah mengetahui apa yang terjadi apabila buah mangrove-nya telah diambil. Dan benar saja, secara tiba-tiba akar dari pohon mangrove tersebut mulai memberontak dan mulai menyerang para pemain yang berada di sekitarnya. Melihat kejadian barusan, beberapa pemain tiba-tiba baru menyadari bahwasanya buah mangrove tersebut tidak boleh dimakan semua. Mereka semua dengan cepat berlari untuk menyelamatkan diri, kecuali Jin Hyuk dan Jongsu yang kini masih mengamati. Jin Hyuk bertanya kepada Jongsu kalau apakah Jongsu sudah mulai menyerah setelah melihat kejadian barusan. Jongsu tentu saja sudah menyerah dengan apa yang terjadi. Itu karena Jongsu tidak ingin mati di tempat seperti ini. Mendengar jawaban Jongsu itu, Jin Hyuk kemudian menjelaskan beberapa informasi mengenai pohon mangrove tersebut. Bahwasanya terdapat hadiah sebenarnya dari event pohon mangrove itu. Dan hadiah tersebut akan mulai muncul saat semua buah dari pohon mangrove tersebut telah habis diambil dan dimakan oleh para pemain. Mendengar penjelasan dari Jin Hyuk, Jongsu seakan percaya tidak percaya dengan omongannya. Jin Hyuk kembali membalas keraguan Jongsu bahwasanya kalau Jin Hyuk benar-benar berbohong mengenai hal itu, maka mengapa dirinya masih saja berdiri di tempatnya. Jongsu akhirnya mengetahui alasan Jin Hyuk masih tetap diam dan tidak ikut merebut buahnya. Tapi di sisi lain, Jongsu merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus. Di dalam hatinya, dia telah merencanakan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Melihat situasi yang masih kacau, Jongsu bertanya kepada Jin Hyuk tentang apa yang harus mereka berdua lakukan. Jin Hyuk meminta agar Jongsu ikut maju bersama dengan dirinya. Alasannya, apabila mereka berdua terpisah, maka mereka berdua akan menjadi target yang empuk bagi si pohon mangrove tersebut. Jadi, Jin Hyuk menyarankan agar menyerang pohon mangrove tersebut melalui sisi yang berlawanan. Jongsu kembali bertanya kalau apakah Jin Hyuk yang akan menjadi umpannya. Jin Hyuk setuju dengan peran tersebut. Nah, sebelum mereka berdua menyerang pohon mangrove-nya, Jin Hyuk sekali lagi meminta Jongsu untuk tidak ragu-ragu saat melakukan rencana ini. Karena apabila masih terdapat keraguan, maka mereka berdua kemungkinan besar akan mati. Jongsu menerima saran tersebut. Ditambah lagi, Jongsu telah banyak memainkan game ini. Setelah mendapatkan timing yang tepat, Jin Hyuk memberi aba-aba maju mulai dari sekarang. Mereka berdua dengan cepat berlari ke arah pohon mangrove tersebut. Tapi, di saat Jin Hyuk sedang menghindari serangan akar pohon mangrove sendirian, Jin Hyuk kembali melirik ke arah Jongsu. Dan benar saja, Jongsu rupanya tidak ikut menuruti rencana Jin Hyuk. Jongsu sama sekali tidak percaya dengan omongan Jin Hyuk dan membiarkan Jin Hyuk menjadi umpan bagi dirinya. Melihat Jongsu yang seperti itu, Jin Hyuk menjadi sangat lega karena sifat Jongsu sama sekali belum berubah. Karena rupanya orang yang menjadi umpan sebenarnya adalah orang yang berdiri di tempat yang paling jauh. Jongsu seketika diserang oleh akar pohon mangrove tersebut dan kemudian akar pohon tersebut melilit seluruh tubuh dari Jongsu. Dan Jin Hyuk berhasil terbebas dari serangan akar pohon tersebut. Melihat Jin Hyuk telah bebas dan berlari ke arah pohon, Jongsu meminta pertolongan kepada Jin Hyuk. Jin Hyuk membalas perbuatan Jongsu. Jin Hyuk menyuruh Jongsu untuk pergi ke pengadilan beserta dengan pengacaranya apabila memiliki masalah.
Dengan ketakutan sambil menangis, Jongsu berteriak tidak ingin mati. Sesaat kemudian, akar pohon mangrove tersebut telah meremuk tubuh Jongsu sepenuhnya. Jin Hyuk mengucapkan selamat tinggal kepada bajingan tengik tersebut. Setelah mengatasi Jongsu, kini Jin Hyuk harus serius mengatasi pohon mangrove yang ada di hadapannya. Dengan memperhatikan pola serangannya dengan seksama, Jin Hyuk berhasil menghindari semua serangan akar mangrove tersebut. Dan salah satu dari akarnya berhasil saling tubruk, tepat di tengah-tengah pohon mangrove itu. Dan akibatnya inti pohon mangrove itu akhirnya sudah dapat terlihat, dan itu sesuai dengan rencana Jin Hyuk. Setelah mengambil satu bagian ranting pohon yang tajam, Jin Hyuk telah bersiap untuk serangan selanjutnya. Pohon mangrove kemudian mengeluarkan skill tanaman merambai, dan seluruh akarnya dengan cepat merambai menuju ke arah Jin Hyuk berdiri. Jin Hyuk tentu saja tidak bisa menghindari semua serangan tersebut, meskipun Jin Hyuk merupakan gamer abadi. Tetapi Jin Hyuk dengan sekuat tenaga menangkis seluruh akar merambai tersebut, karena dengan cara menangkis maka hal itu masihlah memungkinkan. Jin Hyuk tidak ada alasan untuk takut terhadap pohon mangrove tersebut, dan juga dirinya tidak perlu takut sama sekali. Dengan menggunakan seluruh pengalamannya setelah memainkan game Tower of Trials ini, Jin Hyuk berhasil menangkis dan menghindari seluruh serangan dari pohon mangrove tersebut dengan senyum yang menyeringai. Setelah Jin Hyuk hampir sampai ke pohon mangrove tersebut, sesaat kemudian daun-daunannya berubah menjadi kupu-kupu dalam jumlah yang banyak. Namanya adalah kupu-kupu tidur. Kupu-kupu itu dapat membuat orang yang terkena efek serbuknya maka akan mengantuk dan kemudian tertidur. Kupu-kupu tersebut sengaja dikeluarkan sebagai bentuk mekanisme pertahanan dari pohon mangrove. Cara mengatasinya hanya cukup dengan menggunakan cara yang sederhana saja, yaitu tidak menghirup serbuknya atau dengan kata lain menahan nafas. Setelah menahan nafas sesaat, Jin Hyuk telah berhasil sampai di hadapan pohon mangrove tersebut. Jin Hyuk seketika menusuk inti pohonnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mulai menghancurkan intinya dengan menggunakan tangan kirinya. Dan Jin Hyuk berhasil menjadi orang pertama yang mengalahkan Mangrove of Greed. Jin Hyuk merasa lega bisa menjadi orang pertama yang berhasil memenangkan event tersebut. Itu semua berkat perjuangannya selama ini. Meneliti pola dan urutan waktunya, semua itu sangat membantunya, dan Jin Hyuk sangat bersyukur akan hal itu. Setelah beberapa saat kemudian, notifikasi kembali muncul di hadapan Jin Hyuk, yang isinya kalau prestasi Jin Hyuk tersebut akan dicatat di Hell of Flame. Dan untuk mencatat prestasi tersebut, maka sistem meminta informasi pribadi milik player, yaitu dengan cara memasukkan nickname atau nama karakternya. Sebenarnya Jin Hyuk sangat menolak untuk memberitahukan informasi pribadinya, apalagi dirinya merupakan mantan pemain top di game Tower of Trials. Dan karena sistemnya tidak menerima seluruh kerahasiaan player, maka Jin Hyuk mau tidak mau harus menuliskan apapun untuk menutupi identitasnya tersebut. Jin Hyuk memilih memasukkan nama Yuknown di kolom username-nya, dan Jin Hyuk juga memilih agar wajahnya ditutupi oleh mosaik, ditambah suaranya juga akan disamarkan. Setidaknya itu bisa menutupi sedikit dari identitas miliknya. Selesai dengan sistem itu, Jin Hyuk beralih ke pohon mangrove-nya, yang kini telah terbelah dua. Sebelum Jin Hyuk meninggalkan pohon mangrove tersebut, Jin Hyuk memasukkan tangan kirinya ke dalam batang pohon mangrove itu. Sepertinya Jin Hyuk ingin mengambil sesuatu dari dalamnya. Setelah mendapatkan itemnya, Jin Hyuk kemudian mengeluarkan tangannya dan melihat item tersebut. Itemnya berbentuk bola kecil atau biasa disebut dengan kelereng, yang namanya adalah Tree Orbs. Nah, apabila buahnya hanya meningkatkan strength, agility, dan magic sebanyak 3 poin, maka Tree Orbs tersebut memberikan 12 stat lebih banyak. Jadi, jika 3 poin dari buahnya dapat menaikkan 1 level, maka Tree Orbs tersebut dapat menaikkan 4 level sekaligus. Tree Orbs itu merupakan barang yang sangat langka. Selain menghemat tenaga dan level, Tree Orbs ini tidak bisa didapatkan di lantai manapun, termasuk lantai 50 sekalipun. Setelah memperhatikan item itu, sesaat kemudian Jin Hyuk memasukkan item itu ke mulutnya dan kemudian menelannya.
energi item itu mulai terasa di dalam tubuh Jin Hyuk. Setelah menelannya, Jin Hyuk berniat ingin memeriksa kembali status yang dimilikinya. Dan benar saja, poin stat miliknya kini sudah berjumlah 12 poin. Yang dimana Jin Hyuk merupakan player level 1 dengan stat terkuat. 1 jam telah berlalu. Saat ini, Jin Hyuk telah balik ke kamar apartemennya. Dan Jin Hyuk telah mengunggah video penaklukannya terhadap event Mangrove Tree of Greed untuk yang pertama kalinya. Dan 10 menit kemudian, orang-orang yang komentar di videonya pun seketika meledak dan ramai. Di antara komen-komen tersebut, kebanyakan adalah para haters. Bahkan ada yang menyebut Jin Hyuk menggunakan cara curang untuk menyelesaikan event tersebut. Dan ada juga beberapa komentar yang baik dan masih sopan. Meskipun reaksi mereka bervariasi, tetapi tetap saja mereka masih konsisten. Setelah mandi, Jin Hyuk kembali mengecek akun utamanya. Jin Hyuk melihat banyak orang yang menawarkan uang yang banyak. Itu pun apabila Jin Hyuk bersedia menghubungi mereka kembali. Jin Hyuk tidak habis pikir, mengapa penaklukan itu merupakan sesuatu yang menakjubkan di mata mereka. Padahal menurut dirinya pribadi, itu bukanlah sesuatu yang menakjubkan sama sekali. Tapi Jin Hyuk bisa mengerti mengapa hal itu terjadi. Itu karena kebanyakan orang masih belum bermain sampai tahap pertengahan akhir dari game Tower of Trials. Dan Jin Hyuk selalu lupa kalau standarnya saat ini adalah lantai pertengahan ke atas. Dan untuk orang yang menawarkan uangnya sekitar 10 miliar agar Jin Hyuk bisa bekerja sama dengan mereka, Jin Hyuk sama sekali tidak berencana untuk membagikan satupun pengetahuan miliknya hanya untuk uang 10 miliar. Kecuali jika saja penawaran itu datang pada saat Jin Hyuk bekerja sebagai streamer mukbang. Maka tanpa pikir panjang, Jin Hyuk bakal menerimanya. Wajar saja, sebelum Jin Hyuk melakukan live streaming mukbangnya, dirinya harus menahan lapar selama beberapa hari untuk menabung agar bisa membeli makanan yang akan dia santap saat mukbang nanti. Tetapi sekarang, Jin Hyuk lebih mementingkan informasi dan monopoli. Dan tujuan selanjutnya adalah mencari artefak suci yang ada di luar menara. Tapi Jin Hyuk tahu kalau artefak yang berada di luar menara itu semua adalah barang palsu atau replika. Itu karena artefak yang asli dan melegenda berada di dalam menara tersebut. Tetapi karena masih belum bisa dijangkau, maka Jin Hyuk memilih untuk mendapatkan artefak replika yang banyak. Dan tempat yang menjadi rekomendasi adalah Museum Nasional Korea. Di sana terdapat peti harta karun dengan artefak yang tak terhitung jumlahnya. Berbeda dengan event Mangrove of Greed yang hanya muncul di 7 lokasi yang berbeda. Museum Nasional yang berada di Korea hanya berjumlah 1, maka dapat dipastikan akan ada orang-orang yang berkumpul dari setiap daerah untuk mengambil artefak tersebut. Dan di antara mereka semua pastilah ada mantan pemain teratas atau pemain top. Singkat cerita, sampailah Jin Hyuk di depan pintu museum tersebut. Dan saat pintunya dibuka, Jin Hyuk tidak menduga kalau tempatnya lebih tenang dari yang ia prediksi sebelumnya. Jin Hyuk tahu pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Dan saat Jin Hyuk berjalan masuk ke dalam, Jin Hyuk melihat ada mayat seseorang yang telah gosong. Yang artinya sudah ada orang yang sampai sebelum dirinya. Okelah, sekian untuk cerita kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah menyimak ceritanya sampai sini. Thank you banget, thank you banget. Okelah, gue Rusdi, sampai ketemu di video selanjutnya.